Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Prihasti dengan program studi bimbingan konseling Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan penelitian. Jadi, isi rancangan dalam penelitian ini yang pertama ada fenomena yang terkait dengan BK, kesenjangan, tujuan penelitian, variabel penelitian, hipotesis, subjek penelitian, jumlah subjek, teknik sampling, instrumen penelitian, dan juga teknik analisis data. Jadi langsung saja saya akan membahas terkait dengan isi rancangan penelitian. Yang akan saya bahas pertama, fenomena yang berkaitan dengan BK, yaitu hubungan antara tingkat efikasi diri dengan orientasi karir pada siswa SMK kelas 12 di Kota Samarinda. Selanjutnya kesenjangan, yaitu orientasi karir. Alasan mengapa memilih orientasi karir, sebelumnya penelitian ini menargetkan pada siswa SMK kelas 12. Jadi secara keseluruhan siswa pasti masih ada yang belum memiliki sikap terhadap karirnya. Maka dari itu penelitian ini ingin mengetahui terkait orientasi karir pada siswa SMK kelas 12. Dan dilihat dari penelitian terdahulu terkait tentang orientasi karir yang menggunakan subjek siswa SMA. Dalam pengamatannya bahwa mereka masih bingung dan belum memiliki perencanaan terhadap karirnya. Dari teori yang digunakan mengatakan bahwa orientasi karir ini memerlukan sikap terhadap karirnya dengan adanya minat, bakat, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki. Dari penelitian ini akan menggunakan subjek siswa SMK dan akan mengamati apakah siswa SMK ini sudah memiliki sikap terhadap karirnya dengan adanya minat, bakat, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki individu. Selanjutnya tujuan. Jadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengukur atau menguji hubungan antara tingkat efikasi diri dengan orientasi karir pada siswa SMK. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel X yang digunakan di sini ialah efikasi diri. Jadi menurut Bandura pada tahun 1997, efikasi diri adalah suatu keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas tertentu. Jadi dapat diartikan efikasi diri ini berarti keyakinan individu bahwa dirinya dapat menyelesaikan dan menghasilkan suatu hal yang diinginkan. Jadi efikasi diri ini merupakan solusi yang digunakan untuk variabel Y. Selanjutnya ada variabel penelitian. Jadi variabel X yang digunakan di sini ialah efikasi diri. Menurut Bandura pada tahun 1997, efikasi diri ialah suatu keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas tertentu. Jadi dapat diartikan bahwa efikasi diri sebuah keyakinan individu bahwa dirinya dapat menyelesaikan dan menghasilkan suatu hal yang diinginkan. Jadi efikasi diri ini merupakan sebuah solusi yang digunakan untuk variabel Y. Selanjutnya, variabel terikat Y, yaitu yang digunakan orientasi karir. Jadi menurut Bravo, Seiberg, Kramer, Wayne, dan Liden pada tahun 2015, adalah ciri-ciri yang menentukan tujuan karir seseorang yang mencerminkan konsep diri individu mengenai nilai, minat, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang dirasakan dirinya. Orientasi karir juga termasuk sikap individu untuk mencapai tujuan karir yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Jadi, masalah yang digunakan di sini ialah orientasi karir atau yang disebut dengan variabel Y. Slide selanjutnya yaitu hipotesis. Jadi hipotesis ini berupa suatu dugaan atau kesimpulan sementara dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini ada hubungan antara tingkat efikasi diri dengan orientasi karir pada siswa SMK kelas 12.
Semakin tinggi tingkat efikasi diri siswa, maka semakin tinggi orientasi karir siswa. Begitu juga sebaliknya, maka dapat dihasilkan hipotesis dengan satu arah atau positif. Mengapa demikian? Karena jika kita memiliki efikasi diri yang tinggi, maka orientasi karir pada siswa juga akan semakin tinggi. Selanjutnya ada subjek penelitian. Jadi, subjek penelitian yang saya gunakan di sini ialah siswa SMK kelas 12. Mengapa? Karena mereka telah melakukan PKL. Dan dalam sekolah di SMK itu banyak melakukan praktek daripada teori dalam pembelajarannya. Dalam PKL SMK, mereka sudah mengetahui bagaimana dunia kerja dan mereka sudah mengimplikasikan terkait dengan keterampilan dari minat dan bakat mereka. Dan dari PKL tersebut mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang karir mereka. Maka dari itu saya memilih siswa SMK kelas 12 karena mereka telah melakukan PKL dan telah memiliki suatu pengalaman tentang dunia kerja atau karir dan juga telah memiliki keterampilan, minat, dan bakat mereka. Selanjutnya jumlah subjek. Di sini saya mengambil satu angkatan siswa SMK kelas 12 dan saya menargetkan jumlah yang saya ambil di sini untuk sebagai subjek saya adalah sebanyak 120 siswa SMK kelas 12. Selanjutnya teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan di sini ialah random atau probability sample. Jadi setiap subjek dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilihnya menjadi sampel. Dan dasar memilihnya ialah populasi finite. Jadi populasi pada siswa SMK kelas 12 telah diketahui pasti jumlah dan anggotanya. Dan dalam probability sample menggunakan simple random sampling. Jadi pengambilan sampel dilakukan secara random di mana subjek penelitian tergabung dalam suatu kelompok besar. Selanjutnya instrumen penelitian. Jadi di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif dan instrumen yang saya gunakan ialah instrumen non-test. Jadi di sini menggunakan data angket atau kuesioner dan menguji dengan penelitian menggunakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Di sini ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang saya gunakan yaitu product moment. Kenapa? Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan product moment karena ingin mengetahui hubungan antara tingkat efikasi diri dengan orientasi karir pada siswa SMK kelas 12. Oke baik, jadi seperti itulah isi rancangan dalam penelitian ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.